Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sungguh satu sukacita kalau kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan lewat renungan sekar di Jumat pertama di bulan Mei ini. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita sama-sama terlebih dahulu berdoa untuk mengawali perenungan kita di pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang masih terus-menerus siap untuk bersabda mengarahkan kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami memohon Engkau yang boleh memberikan kami hati seperti tanah yang subur, yang siap untuk menerima benih firman Tuhan, dan kehidupan kami boleh diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan ketika kami melakukannya, sehingga hidup kami menjadi hidup yang penuh buah yang Tuhan sukai. Kami menyerahkan waktu di depan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita sama-sama membaca sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Pagi ini diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, siapa di antara kita yang tidak pernah merasa takut, rasanya nggak akan ada orang yang mengangkat tangan ya. Mungkin kita bukan orang yang penakut, yang sedikit-sedikit kita takut gitu ya. Tapi pada satu waktu kita pasti pernah merasakan ketakutan. Sebenarnya takut dalam taraf tertentu itu melindungi kita, Bapak Ibu Saudara. Contohnya, kalau kita nggak takut nyebrang jalan yang ramai, mungkin kita dapat mencelakakan diri kita sendiri atau mencelakakan orang lain yang ada di sekitar kita. Kalau kita nggak takut air panas gitu ya, kita bisa celupin tangan kita ke air yang sedang mendidih. Atau kalau kita nggak takut kebakar, kita bisa masukin tangan kita ke tengah-tengah api kompor yang sedang menyala. Atau bahkan ya ekstrimnya kalau kita nggak punya rasa takut sama sekali, kita buka pintu rumah dan kita melihat ada macan dan buaya, kita tetap buka pintu rumah dan mempersilahkan mereka masuk, misalnya seperti itu. Bapak Ibu Saudara, takut melindungi kita dalam taraf tertentu. Tapi, Bapak Ibu Saudara, ketakutan yang teramat sangat itu bukan melindungi kita. Sebaliknya, ketakutan itu berdampak negatif karena akhirnya melumpuhkan kita. Kita tidak bisa melakukan apa-apa karena takut. Tema Sekar hari ini adalah ketakutan mengunci hidup. Bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, Bapak Ibu Saudara, itu terjadi ketika sebagian murid-murid sudah tahu kalau Yesus itu bangkit dari kematian. Tapi hati mereka itu masih dikuasai ketakutan. Alkitab mencatat bahwa mereka mengunci pintu karena takut pada orang-orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang senior mungkin pernah mengikuti peristiwa G30 SPKI begitu ya, di mana cap pengikut komunis itu begitu mengerikan dampaknya. Jadi kalau ada kenalan yang tertangkap karena dituduh komunis, orang-orang di dekatnya jadi begitu takut kepada orang-orang lain karena mereka takut keseret, takut ikut ke hukum, begitu ya Bapak Ibu Saudara. Mirip dengan itu kerusuhan Mei tahun 98 juga kayak gitu ya Bapak Ibu Saudara. Begitu takut dicap warga keturunan Tionghoa sehingga kunci pintu rumah rapat-rapat, kunci toko rapat-rapat, kalau bisa garasi ditulisin milik pribumi karena takut dijarah begitu ya. Bagian yang menarik perhatian saya dari firman Tuhan yang tadi kita baca sedikitnya ada dua. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, murid-murid itu tetap berkumpul walau ketakutan mengunci pintu. Ketika dua, tiga orang itu berkumpul dalam nama Yesus, maka Tuhan Yesus hadir di sana. Bapak Ibu Saudara, ini janji Tuhan dalam Matius 18 ayat yang ke-20. Dan dia menepati janjinya.
Tuhan Yesus tidak bisa dihalangi oleh pintu yang terkunci, Bapak Ibu Saudara. Dia datang menjumpai murid-murid yang ketakutan. Bapak Ibu Saudara, kita sungguh bersyukur kalau pandemi sekarang sudah berubah menjadi endemi. Dulu dilarang berkumpul, sekarang ayo, yuk kita kembali berkumpul, berkomunitas dengan sama saudara seiman di gereja. Waktu kita berkomunitas dalam keluarga Tuhan, hati kita mungkin tetap ada rasa ketakutan ini, ketakutan itu, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu kita sama-sama berkomunitas di dalam keluarga Tuhan, janji Tuhan itu tergenapi. Tuhan hadir di tengah-tengah komunitas saudara seiman. Bapak Ibu Saudara, begitu berjumpa dengan Tuhan Yesus, ketakutan murid-murid itu berubah menjadi sukacita. Hal yang sama Tuhan janjikan kepada kita. Kehadiran Yesus dalam hidup kita itu menggantikan rasa takut kita dengan sukacita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Yesus bukan cuma hadir di tengah-tengah komunitas keluarga Tuhan, tapi Yesus memberikan Roh Kudus kepada para murid. Tuhan Yesus tidak ingin para murid itu terus terkunci ketakutan, tidak berdaya, dan tidak bisa melakukan apa-apa. Tuhan Yesus mengutus para murid untuk jadi saluran berkat Tuhan bagi dunia. Dengan kuasa Roh Kudus, para murid itu dapat melakukan tugasnya dengan penuh damai sejahtera, apapun kesulitannya. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin nggak tahu apa yang akan terjadi di depan, hari ini, besok, minggu depan, dan seterusnya kita nggak tahu. Tapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk percaya kalau Allah Roh Kudus memberi kita kuasa dan damai sejahtera untuk melakukan yang Dia inginkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama pegang erat janji Tuhan hari ini. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk janji Tuhan yang begitu indah pada hari ini yang boleh kami pelajari di dalam renungan sekar. Semakin dekat Kristus, tidak ada lagi ketakutan yang mengunci hidup kami. Tidak ada lagi ketakutan yang membuat kami tidak berdaya di dalam menjalani hidup ini. Tolong kami ya Tuhan untuk setia berkomunitas di dalam keluarga Tuhan, setia berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman, sehingga ketika kami merasakan takut ini, takut itu, kami tetap dapat dikuatkan karena kami berjumpa dengan Kristus. Kami percaya bahwa janji Tuhan di tengah-tengah para murid itu juga tergenapi di dalam kehidupan kami saat ini ketika kami berkomunitas di tengah-tengah keluarga Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, ketika kami akan menjalani hari ini, kami memohon penyertaan dari Allah Roh Kudus yang memberikan kami kuasa, memberikan kami damai sejahtera untuk bukan hidup di dalam ketakutan, tetapi hidup untuk menjadi saluran berkat Tuhan ketika kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk penguatan dan janji Tuhan di dalam hidup kami. Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah mengingkar janji di dalam hidup ini. Kami berdoa, meminta di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh iman dan keyakinan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sahabat Sekar yang terkasih, selamat menjalani hari dengan penuh damai sejahtera dan sukacita, karena Tuhan Yesus bukan hanya mengutus kita, tapi Dia menyertai kita. Amin.